Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman yang atau yang nonton video ini ada yang belum mengetahui tentang apa sih tentang e-promise Inno ERP itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang hal tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nixon Prayoga, NIM saya 146220094. Nah, untuk yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, yaitu latar belakang e-promise Inno ERP adalah salah satu sistem enterprise resource planning atau ERP yang inovatif dan terintegrasi yang secara menyeluruh. Dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya mereka dengan lebih efisien dan efektif. Dengan adopsi teknologi modern, e-promise Inno ERP menyediakan platform yang kokoh dan dapat disesuaikan untuk kebutuhan bisnis dari berbagai ukuran dan sektor industri. Pendekatan Inno ERP terhadap manajemen sumber daya perusahaan mencakup berbagai aspek, yaitu mulai dari manajemen inventaris dan rantai pasokan hingga akuntansi keuangan, manufaktur, penjualan, dan masih banyak lagi. Melalui integrasi data yang mendalam dan alur kerja yang terotomatisasi, e-promise Inno ERP membantu organisasi mengoptimalkan proses mereka, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya operasional. Salah satu keunggulan utama e-promise Inno ERP adalah fleksibilitasnya. Dengan kemampuan untuk disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap perusahaan, sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengonfigurasi modul, laporan, dan alur kerja sesuai dengan kebijakan dan praktik bisnis mereka. Selain itu, antarmuka pengguna yang ramah pengguna membuatnya mudah digunakan oleh berbagai tingkat pengguna, mulai dari staf, operasional, hingga manajemen senior. Dalam era di mana adaptasi terhadap perubahan cepat adalah kunci keberhasilan bisnis, e-promise Inno ERP memberikan solusi yang tangguh dan dapat diandalkan untuk membantu perusahaan bersaing dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Dengan fokus dan efisiensi, transparansi, dan inovasi, e-promise Inno ERP menjadi mitra strategis bagi perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih baik. Nah, yang pertama, yang selanjutnya yaitu yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana fleksibilitas e-promise Inno ERP dapat membantu kebutuhan spesifik perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang kedua, apa konsep-konsep dasar dalam penggunaan e-promise ERP agar dapat memaksimalkan potensi e-promise ERP dalam mendukung proses bisnis perusahaan dan bagaimana penerapannya secara efektif. Nah, yang ketiga, bagaimana implementasi e-promise Inno ERP dilakukan untuk proses bisnis untuk saat ini dan apa tantangan mengimplementasikan ERP dalam sebuah proses bisnis. Nah, yang keempat, apa inovasi dalam ERP terhadap teknologi yang selalu berkembang dan bagaimana supaya sistem teknologi ERP tetap relevan dengan pasar bisnis saat ini. Yang kelima, apa saja fitur dan keunggulan e-promise Inno ERP dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang terakhir yaitu bagaimana sistem pengelolaan manajemen janji terhadap pelanggan atau pihak lain saat proses bisnis akan berlangsung. Nah, yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari rumusan masalah di atas adalah menjelaskan fleksibilitas sistem e-promise Inno ERP dalam efisiensi operasional perusahaan. Nah, yang kedua, memahami konsep-konsep dasar dan penerapan e-promise ERP dalam proses bisnis. Yang ketiga, menganalisis implementasi ERP dan tantangan terhadap perusahaan dalam proses bisnis. Yang keempat, memberikan contoh inovasi dalam ERP terhadap teknologi yang relevan untuk pasar bisnis modern. Nah, yang kelima, mengevaluasi fitur dan keunggulan e-promise Inno ERP. Yang terakhir, memahami tata cara pengelolaan manajemen janji dalam sistem e-promise Inno ERP. Sebelumnya perkenalkan, saya Fikri Ardiansyah dengan NBI 14622000096. Di sini saya mengerjakan bab 2 kajian pustaka. Yang pertama ada 2.1 yaitu konsep dasar e-promise Inno ERP. E-promise ERP adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan ERP yang menggunakan e-promise sebagai framework pembangunan utamanya. Konsep dasar penggunaan e-promise ERP mencakup beberapa prinsip dasar yang umumnya berlaku dalam pengembangan aplikasi berbasis web dengan e-promise. Berikut adalah beberapa konsep dasar yang relevan.
Yang pertama ada modularitas. E-Promise ERP biasanya terdiri dari berbagai modul yang mewakili fungsionalitas yang berbeda dalam sebuah organisasi, seperti manajemen inventaris, manufaktur, keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Modul-modul ini dikembangkan secara terpisah dan dapat diintegrasikan sesuai kebutuhan. Pendekatan modular memungkinkan fleksibilitas dalam implementasi dan pengelolaan ERP. Yang kedua ada interaksi antar modul. Meskipun setiap modul berdiri sendiri, mereka perlu berinteraksi satu sama lain untuk menyediakan solusi end-to-end bagi pengguna. E-Promise menyediakan mekanisme untuk memfasilitasi komunikasi antar modul, seperti pengiriman dan penerimaan pesan, pemanggilan fungsi, dan manajemen status. Yang ketiga ada aksesibilitas dari berbagai perangkat. E-Promise dirancang untuk mendukung aplikasi web yang responsif, yang berarti E-Promise ERP dapat diakses dari berbagai perangkat, termasuk komputer desktop, laptop, tablet, dan ponsel pintar. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan fungsi ERP dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya ada keamanan. Keamanan adalah aspek penting dalam penggunaan E-Promise ERP. E-Promise menyediakan alat-alat untuk menerapkan tindakan keamanan seperti autentikasi pengguna, otorisasi akses, enkripsi data, dan proteksi terhadap serangan siber. Ini penting untuk melindungi data sensitif dan menjaga integritas sistem. Selanjutnya ada integrasi dengan sistem eksternal. E-Promise ERP seringkali perlu terhubung dengan sistem-sistem eksternal lainnya, seperti sistem manajemen database, layanan web, atau aplikasi pihak ketiga. E-Promise menyediakan kemampuan untuk melakukan integrasi ini melalui antarmuka yang sesuai standar seperti RESTful API atau SOAP. Selanjutnya, penggunaan asynchronous programming. Dalam situasi di mana tugas-tugas yang membutuhkan waktu lama harus dilakukan, E-Promise mendukung pemrograman asinkron untuk memastikan kinerja sistem tetap responsif. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan fitur-fitur seperti promise, async atau await, atau event-driven programming. Selanjutnya, manajemen pengguna dan hak akses. E-Promise ERP perlu menyediakan alat untuk manajemen pengguna, termasuk pendaftaran pengguna baru, manajemen hak akses, dan pengelola sesi pengguna. Ini penting untuk mengatur siapa yang memiliki akses ke dalam modul dan fungsi tertentu dalam sistem. Selanjutnya, pemeliharaan dan pembaruan. E-Promise ERP memerlukan pemeliharaan berkala untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan dengan baik dan mendapatkan keamanan terbaru serta pembaruan fungsional. Ini termasuk pembaruan keamanan, perbaikan bug, dan peningkatan fitur. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini dan menerapkan secara efektif, pengguna dapat memaksimalkan potensi E-Promise ERP dalam mendukung proses bisnis organisasi mereka. Selanjutnya ada 2.2, yaitu manfaat implementasi ERP. Implementasi sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP membawa manfaat besar bagi organisasi, tetapi juga menimbulkan tantangan tertentu. Berikut adalah penjelasan tentang manfaat dan tantangan utama implementasi ERP. Nah, manfaat implementasi ERP. Yang pertama ada integrasi proses bisnis. ERP mengintegrasikan berbagai fungsi dan departemen dalam satu sistem. Hal ini memungkinkan aliran data yang lancar dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai unit bisnis. Selanjutnya, peningkatan efisiensi operasional. Dengan mengotomatiskan proses bisnis yang terstandarisasi, ERP membantu meningkatkan efisiensi operasional. Ini dapat mengurangi waktu siklus, menghilangkan tugas-tugas manual, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya yaitu visibilitas dan pelacakan real time. ERP menyediakan visibilitas yang lebih besar dalam operasi bisnis melalui pelacakan real time terhadap data dan metrik kunci. Hal ini memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Peningkatan pengambilan keputusan. Dengan akses yang mudah ke data yang terkonsolidasi dan dianalisis,
ERP memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Ini membantu organisasi merespon perubahan pasar dan kondisi bisnis dengan lebih cepat. Selanjutnya, peningkatan layanan pelanggan. Dengan akses yang lebih baik ke informasi pelanggan dan persediaan, serta kemampuan untuk mengkoordinasikan proses bisnis, ERP dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengiriman yang lebih cepat dan tepat waktu. Yang terakhir ada skalabilitas. Sistem ERP yang baik dirancang untuk dapat diskala sesuai kebutuhan organisasi, baik itu dalam hal volume data, jumlah pengguna, atau kompleksitas operasional. Nah, berikut tantangan implementasi ERP. Yang pertama ada biaya implementasi. Implementasi ERP dapat menjadi investasi yang mahal, termasuk biaya lisensi perangkat lunak, biaya konsultasi, biaya pelatihan, dan biaya infrastruktur. Kesesuaian agar sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi. Tantangan ini dapat muncul dalam bentuk konfigurasi sistem, pengembangan custom, atau integrasi dengan sistem yang ada. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam adopsi pengguna. Penggunaan sistem baru bisa menimbulkan hambatan bagi pengguna yang terbiasa dengan sistem lama. Pelatihan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan diperlakukan untuk memastikan adopsi yang sukses. Selanjutnya ada pemeliharaan dan dukungan. ERP memerlukan pemeliharaan berkala untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan dengan baik dan mendapatkan pembaruan fungsional serta keamanan. Ini memerlukan sumber daya yang cukup dalam hal personil IT dan biaya pemeliharaan. Selanjutnya ada integrasi dengan sistem yang ada. Integrasi ERP dengan sistem yang sudah ada dalam organisasi bisa menjadi tantangan, terutama jika sistem-sistem tersebut sudah usang atau tidak kompatibel. Nah, yang terakhir yaitu perubahan budaya dan proses. Implementasi ERP seringkali membutuhkan perubahan budaya dan proses di seluruh organisasi. Ini termasuk penyesuaian terhadap proses bisnis baru, perubahan kebiasaan kerja, dan penerimaan terhadap teknologi baru. Dengan pemahaman yang baik tentang manfaat dan tantangan ini, organisasi dapat mengelola implementasi ERP dengan lebih efektif dan memaksimalkan nilai yang diperoleh dari investasi mereka. Selanjutnya 2.3 ada inovasi dalam ERP. Inovasi dalam sistem perencanaan sumber daya perusahaan berkaitan dengan pengembangan dan penerapan teknologi baru serta pendekatan baru dalam mendukung proses bisnis organisasi. Inovasi dalam ERP dapat menghasilkan peningkatan efisiensi, fleksibilitas, kecepatan, dan nilai tambah dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Berikut adalah beberapa contoh inovasi dalam ERP. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi cloud. Salah satu inovasi besar dalam ERP adalah migrasi dari model on-premise ke model cloud. ERP berbasis cloud memungkinkan akses yang lebih fleksibel, skalabilitas yang lebih baik, pemeliharaan yang lebih mudah, dan biaya yang lebih rendah karena menghilangkan kebutuhan akan infrastruktur fisik yang mahal. Selanjutnya yaitu penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan analitik data. Integrasi kecerdasan buatan dan analitik data dalam ERP dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan prediksi yang lebih akurat tentang kinerja bisnis. Ini memungkinkan pengguna untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat berdasarkan analisis yang didukung oleh data. ERP Mobile. Inovasi dalam ERP juga melibatkan pengembangan aplikasi mobile yang memungkinkan akses ke sistem ERP dari perangkat seluler. Ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk mengakses informasi dan menjalankan proses bisnis kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada pendekatan berbasis proses. Beberapa inovasi dalam ERP menekankan pendekatan berbasis proses, di mana sistem tidak hanya fokus pada fungsi-fungsi departemen tertentu, tetapi juga memperhatikan aliran kerja lintas departemen yang lebih besar. Ini membantu meningkatkan integrasi dan koordinasi di seluruh organisasi. ERP berbasis industri. Inovasi juga terjadi dalam pengembangan ERP yang dirancang khusus untuk industri tertentu, seperti manufaktur, layanan keuangan, perhotelan, dan sektor publik.
ERP berbasis industri ini seringkali memiliki fitur dan model yang dioptimalkan untuk kebutuhan khusus dalam industri tersebut. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT. Integrasi ERP dengan IoT memungkinkan perangkat fisik untuk terhubung dan berkomunikasi dengan sistem ERP. Misalnya, sensor IoT dapat mengumpulkan data dari peralatan produksi dan mentransfer langsung ke sistem ERP untuk analisis dan pengambilan keputusan real-time. Selanjutnya yaitu pengembangan low-code atau no-code. Platform ERP yang memungkinkan pengembangan aplikasi dengan kode yang minim atau tanpa kode, memungkinkan pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat untuk membuat dan menyesuaikan aplikasi ERP sesuai kebutuhan mereka. Yang terakhir yaitu ERP terbuka dan integrasi API. Inovasi lainnya adalah pengembangan ERP yang terbuka dan mudah diintegrasi dengan aplikasi lain melalui antarmuka pemrograman aplikasi. Ini memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan sistem ERP dengan berbagai aplikasi lain yang digunakan dalam lingkungan bisnis mereka. Nah, selanjutnya ada 2.4 yaitu evaluasi fitur dan keunggulan ePromise Inno ERP. Evaluasi fitur dan keunggulan ePromise Inno ERP melibatkan penilaian terhadap fitur-fitur yang ditawarkan oleh framework ePromise dan bagaimana fitur-fitur tersebut memberikan nilai tambah bagi penggunaan Inno ERP, sebuah sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Berikut adalah beberapa fitur dan keunggulan ePromise Inno ERP yang dapat dievaluasi. Yang pertama ada modularitas. ePromise Inno ERP dikembangkan dengan pendekatan modular yang memungkinkan fungsionalitas tambahan untuk ditambahkan atau dikustomisasi sesuai kebutuhan bisnis. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi Inno ERP agar sesuai dengan kebutuhan unik mereka. Yang kedua ada responsivitas. ePromise menyediakan kerangka kerja responsif untuk pengembangan aplikasi web. Hal ini memastikan bahwa Inno ERP dapat diakses dan digunakan dengan baik dari berbagai perangkat dan ukuran layar, termasuk desktop, laptop, tablet, dan ponsel pintar. Yang ketiga ada performa tinggi. ePromise dirancang untuk memberikan kinerja yang tinggi, memastikan bahwa Inno ERP dapat menangani beban kerja yang besar dengan cepat dan efisien. Ini termasuk penggunaan teknik-teknik optimasi seperti cache, pengaturan permintaan bersamaan, dan manajemen sumber daya yang efektif. Selanjutnya ada keamanan. Keamanan merupakan prioritas dalam pengembangan Inno ERP. Dengan ePromise, fitur-fitur keamanan seperti autentikasi pengguna, otorisasi akses, enkripsi data, dan perlindungan terhadap serangan siber terintegrasi ke dalam kerangka kerja ePromise, memastikan bahwa data sensitif dan sistem terlindungi. Selanjutnya yaitu interoperabilitas. ePromise mendukung integrasi yang baik dengan sistem lainnya melalui antarmuka standar seperti RESTful API atau SOAP. Ini memungkinkan Inno ERP untuk terhubung dengan sistem manajemen database, layanan web, atau aplikasi pihak ketiga dengan mudah. Selanjutnya yaitu fleksibilitas. ePromise memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam pengembangan dan konfigurasi Inno ERP. Pengguna dapat dengan mudah menyesuaikan model dan fungsionalitas sesuai kebutuhan bisnis mereka tanpa mengorbankan performa atau keamanan. Selanjutnya yaitu dokumentasi yang baik. ePromise menyediakan dokumentasi yang lengkap dan jelas, membantu pengembang Inno ERP memahami dan menggunakan fitur-fitur yang tersedia dengan benar. Ini termasuk panduan pengguna, dokumentasi API, dan contoh kode. Yang terakhir yaitu dukungan komunitas. Jika ePromise memiliki komunitas pengembang yang aktif, pengguna Inno ERP dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman kolektif komunitas untuk mendapatkan bantuan, solusi masalah, dan dukungan dalam pengembangan dan penggunaan Inno ERP. Dengan mempertimbangkan fitur-fitur dan keunggulan ini, pengguna dapat melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap ePromise Inno ERP dan memutuskan apakah itu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis mereka. Nah, yang selanjutnya ada bab 3 yaitu analisis kebutuhan. Yang pertama ada fitur fungsional. ePromise merupakan bagian dari modul manajemen janji atau janji untuk aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning Inno ERP.
Fitur ini biasanya digunakan untuk mengelola janji atau perjanjian dengan pelanggan atau pihak lain dalam proses bisnis. Beberapa fungsionalitas penggunaan e-promise dalam InnoERP antara lain, yang pertama, manajemen janji. E-promise memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan menghapus janji atau janji dengan pelanggan atau pihak lain. Ini memungkinkan perencanaan yang lebih baik dalam bisnis, memastikan bahwa janji-janji tersebut tercatat dan dilaksanakan secara tepat waktu. Yang kedua, penjadwalan janji. Penggunaan dapat menetapkan jadwal atau waktu untuk janji-janji yang dibuat. Ini membantu dalam mengatur waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi janji-janji tersebut. Yang ketiga, pengingat janji. E-promise sering dilengkapi dengan fitur pengingat untuk memastikan bahwa janji-janji tidak terlewatkan. Pengguna dapat mengatur pengingat melalui email, pesan teks, atau notifikasi lainnya. Yang keempat, pelacakan janji. Modul ini memungkinkan pelacakan status janji-janji yang telah dibuat, seperti apakah janji tersebut telah dipenuhi, tertunda, atau dibatalkan. Ini membantu dalam memantau kinerja dan komitmen bisnis. Yang selanjutnya ada pelaporan. E-promise sering menyertakan fitur pelaporan yang memungkinkan pengguna untuk melihat data historis, tren, dan analisis terkait dengan janji-janji yang dibuat. Ini membantu dalam mengidentifikasi pola-pola dan membuat keputusan yang lebih baik dalam manajemen janji. Yang selanjutnya, integrasi dengan modul lain. Fitur ini juga biasanya terintegrasi dengan modul lain dalam aplikasi ERP, seperti manajemen pelanggan atau CRM, manajemen penjualan, manajemen inventaris, dan lainnya. Ini memastikan bahwa informasi terkait janji dapat diakses dari berbagai bagian organisasi dengan mudah. Dengan fungsionalitas ini, e-promise dalam InnoERP dapat membantu perusahaan dalam mengelola janji-janji dengan lebih efisien, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengoptimalkan proses bisnis secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada fitur non-fungsional. E-promise merupakan salah satu framework untuk membuat aplikasi web yang berbasis di browser. Ketika digunakan dalam konteks seperti InnoERP, e-promise dapat memberikan sejumlah fitur non-fungsional yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan performa sistem secara keseluruhan. Beberapa fitur non-fungsional yang terkait dengan penggunaan e-promise dalam InnoERP meliputi yang pertama, performa tinggi. E-promise dapat membantu memastikan aplikasi berjalan dengan performa yang tinggi dengan menggunakan teknik-teknik optimasi yang ada di dalamnya. Hal ini membantu memastikan responsivitas yang baik dan waktu tanggap yang cepat bagi pengguna. Yang kedua, skalabilitas. Dengan menggunakan e-promise, aplikasi seperti InnoERP dapat diskala secara mudah, baik secara horizontal dengan menambahkan lebih banyak server maupun secara vertikal dengan meningkatkan sumber daya pada server yang ada. Yang ketiga, keamanan. E-promise memungkinkan menyertakan fitur-fitur keamanan bawaan atau memudahkan integrasi dengan layanan keamanan lainnya untuk melindungi data dan sistem dari serangan yang berpotensi. Yang selanjutnya ada interoperabilitas. E-promise dapat memudahkan integrasi InnoERP dengan sistem lainnya, baik itu sistem internal maupun eksternal, seperti sistem manajemen database, layanan web, atau aplikasi lainnya. Yang selanjutnya, pemeliharaan dan manajemen. Framework ini mungkin menawarkan alat-alat yang memudahkan pemeliharaan dan manajemen aplikasi, termasuk pemantauan kinerja, pelaporan, dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya, dokumentasi yang baik. E-promise mungkin menyediakan dokumentasi yang lengkap dan jelas, sehingga memudahkan pengembangan InnoERP untuk memahami dan menggunakan fitur-fitur yang disediakan dengan benar. Nah, selanjutnya, dukungan komunitas. Jika e-promise memiliki komunitas yang besar dan aktif, ini bisa menjadi nilai tambah karena pengembang InnoERP dapat berbagi pengalaman, solusi masalah, dan bahkan mengakses modul atau eksistensi tambahan yang dibuat oleh komunitas. Yang selanjutnya, fleksibilitas. E-promise mungkin menyediakan fleksibilitas yang cukup bagi pengembang untuk menyesuaikan aplikasi sesuai kebutuhan InnoERP tanpa harus mengorbankan kinerja atau keamanan. Yang terakhir, pembaruan reguler. Jika e-promise di-maintain dengan baik, penggunaan framework ini dapat memberikan keuntungan dari pembaruan reguler yang memperbaiki bug, meningkatkan performa, dan menambahkan fitur baru. Tentu saja manfaat fitur ini bisa bervariasi tergantung pada implementasi dan pengaturan yang tepat dalam konteks penggunaan InnoERP. Nah, yang selanjutnya ada modul ERP. Yang pertama bisa dilihat dalam
Bisa dilihat dalam tabel yang ada di depan, yaitu ada modul, deskripsi, dan fungsionalitas tambahan. Yang pertama ada manajemen keuangan, yaitu melakukan pelacakan transaksi keuangan, membuat laporan keuangan, dan mengelola kas perusahaan dengan lebih efisien. Nah, fungsionalitas tambahan manajemen keuangan yaitu akuntansi umum, manajemen aset, manajemen piutang, dan manajemen hutang. Yang kedua, manajemen persediaan. Mengoptimalkan persediaan mereka, menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Fungsionalitas tambahan manajemen persediaan adalah mengelola persediaan barang, termasuk pengadaan, penerimaan, pengiriman, dan pemantauan stok. Yang ketiga, manajemen produksi. Perencanaan, pengelola mengontrol proses produksi dan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Fungsionalitas tambahan manajemen produksi yaitu perencanaan kapasitas produksi, perencanaan kebutuhan bahan baku, pemantauan proses produksi, dan pengelolaan aliran kerja. Yang terakhir ada manajemen SDM atau sumber daya manusia, yaitu mengelola informasi karyawan dengan lebih efisien, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. Fungsionalitas tambahan manajemen SDM yaitu perekrutan, penggajian, manajemen kinerja, dan pengembangan karyawan. Nah, selanjutnya ada modul ERP lanjutan. Yang pertama ada manajemen proyek. Modul ini membantu perusahaan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola proyek-proyek ini termasuk perencanaan proyek, alokasi sumber daya, pemantauan kemajuan proyek, dan pengelolaan anggaran proyek. Dengan modul ini, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja proyek, mengurangi risiko, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada manajemen penjualan dan pemasaran. Modul ini membantu perusahaan dalam mengelola proses penjualan dan pemasaran mereka, termasuk manajemen pelanggan, manajemen lead, manajemen kampanye, dan analisis penjualan. Dengan modul ini, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasaran mereka, meningkatkan konversi penjualan, dan memperluas pangsa pasar mereka. Yang ketiga ada manajemen layanan pelanggan. Modul ini membantu perusahaan dalam menyediakan layanan pelanggan yang unggul, termasuk manajemen tiket layanan, manajemen penanganan keluhan, dan manajemen basis pengetahuan. Dengan modul ini, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, memperbaiki respon waktu, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Di sini saya mengerjakan bab 4 pengujian modul. Saya akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan saya. Di bab 4 pengujian modul yang pertama ada persiapan pengujian. Untuk melakukan persiapan pengujian modul ePromise Inno ERP, ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan, yaitu sebelum melakukan persiapan pengujian, sebaiknya membaca dokumentasi tentang modul ePromise Inno ERP yang tersedia di situs resmi Inno ERP. Dokumentasi ini mengulas tentang fitur-fitur, integrasi, dan keuntungan dari modul ePromise. Selanjutnya, melakukan konfigurasi modul ePromise sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah konfigurasi, melakukan pengujian integrasi modul ePromise dengan sistem lainnya, seperti sistem pemesanan, penjualan, dan sistem keuangan. Setelah pengujian integrasi, melakukan pengujian fitur-fitur modul ePromise seperti pengaturan konfigurasi, pengaturan pengiriman, dan pengaturan penerimaan. Setelah pengujian fitur-fitur, melakukan pengujian penggunaan modul ePromise oleh operator dan pengguna. Pengujian ini akan memastikan bahwa modul ePromise dapat digunakan dengan mudah oleh operator dan pengguna. Setelah pengujian pengguna, melakukan pengujian keuangan modul ePromise. Pengujian ini akan memastikan bahwa modul ePromise dapat mengelola transaksi keuangan dengan baik. Setelah itu, melakukan pengujian keamanan modul ePromise. Yang kedua, ada metode pengujian. Pengujian modul ePromise dalam Inno ERP dapat melibatkan berbagai metode pengujian untuk memastikan bahwa modul tersebut berfungsi sesuai dengan diharapkan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Berikut adalah beberapa metode pengujiannya. Yang pertama ada pengujian fungsional. Pengujian fungsional modul ePromise Inno ERP berfokus pada pengujian fitur-fitur dan fungsionalitas dari modul itu sendiri. Selanjutnya, pengujian kasus pengguna atau User Acceptance Testing atau UAT. Melibatkan pengguna untuk menguji modul ePromise dari perspektif pengguna.
akan mengevaluasi kemudahan pengguna, kejelasan antarmuka pengguna, dan apakah modul ini memenuhi kebutuhan operasional mereka. Lalu ada pengujian integrasi. Pengujian integrasi modul ePromise Inno ERP berfokus pada pengujian koneksi dan integrasi dengan sistem lainnya, seperti sistem pemesanan, penjualan, dan keuangan. Selanjutnya ada pengujian kinerja. Pengujian kinerja modul ePromise Inno ERP berfokus pada pengujian kecepatan dan kinerja dari modul itu sendiri. Selanjutnya ada pengujian keamanan. Memeriksa keamanan modul ePromise untuk mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan. Yang terakhir ada pengujian kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Memastikan bahwa modul ePromise memenuhi semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan dalam spesifikasi. Kebutuhan fungsional melibatkan pengujian fitur-fitur yang diharapkan, sedangkan kebutuhan non-fungsional melibatkan pengujian aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, dan skalabilitas. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian. Pengujian modul ePromise Inno ERP merupakan langkah yang diperlukan untuk menjamin kualitas dan keandalan sistem ERP yang digunakan dalam pelaksanaan keuangan dan manajemen perusahaan. Pelaksanaan pengujian ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari tahap pengujian fungsionalitas, pengujian sistem, dan pengujian sistem integrasi. Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk mengecek apakah modul ePromise Inno ERP dapat melakukan fungsi-fungsi yang diharapkan dan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Pengujian sistem dilakukan untuk mengecek apakah sistem ERP dapat bekerja dengan baik dan cepat, serta dapat mengelola data yang diperlukan. Pengujian sistem integrasi dilakukan untuk mengecek apakah sistem ERP dapat bekerja dengan baik dengan sistem lain yang digunakan dalam perusahaan seperti sistem penjualan, pembelian, atau manajemen inventaris. Pelaksanaan pengujian modul ePromise Inno ERP dapat dilakukan oleh tim teknis dalam perusahaan atau oleh pihak luar yang memiliki pengalaman dalam pengujian sistem ERP. Setelah pengujian selesai, hasil pengujian akan diperiksa dan dicatat dalam laporan pengujian. Laporan pengujian akan diberikan kepada manajer perusahaan untuk diperhatikan dan dilakukan tindakan yang diperlukan jika ada kesalahan atau kendala dalam sistem ERP. Pelaksanaan pengujian modul ePromise Inno ERP adalah langkah yang sangat penting untuk menjamin kualitas dan keandalan sistem ERP yang digunakan dalam pelaksanaan keuangan dan manajemen perusahaan. Dengan pengujian yang baik, perusahaan dapat mengurangi kesalahan dan kendala dalam sistem ERP, mengurangi biaya pemeliharaan sistem, dan mengurangi risiko yang dapat mengganggu operasi perusahaan. Langkah-langkah untuk melakukan pengujian dengan efektif. Yang pertama, persiapan lingkungan pengujian. Pastikan untuk memiliki lingkungan pengujian yang terpisah dari lingkungan produksi. Hal ini termasuk memastikan bahwa basis data telah diisi dengan data yang sesuai untuk mencerminkan pengujian yang realistis. Selanjutnya ada identifikasi skenario pengujian. Buatlah daftar skenario pengujian yang mencakup berbagai situasi yang mungkin terjadi dalam penggunaan sehari-hari modul ePromise. Selanjutnya ada pembuatan kasus uji. Berdasarkan skenario pengujian yang telah diidentifikasi, buatlah kasus uji yang rinci yang menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil, data yang dimasukkan, serta hasil yang diharapkan untuk setiap skenario. Lalu, eksekusi kasus uji. Lakukan pengujian sesuai dengan kasus uji yang telah dibuat. Pastikan untuk mencatat hasil pengujian, termasuk apakah skenario pengujian berhasil atau gagal. Pencatatan hasil. Catat hasil dari setiap kasus uji, termasuk masalah yang ditemukan, kesalahan yang terjadi, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap skenario. Pemantauan kinerja. Selama pengujian, monitor kinerja modul ePromise untuk memastikan bahwa tidak ada penurunan kinerja yang signifikan dalam kondisi pengujian yang berbeda. Pengujian integrasi. Pastikan untuk melakukan pengujian integrasi dengan modul-modul lain dalam Inno ERP dan sistem-sistem eksternal yang relevan. Uji kembali. Setelah masalah-masalah yang ditemukan telah diperbaiki, lakukan pengujian kembali untuk memastikan bahwa perbaikan telah berhasil dan tidak ada dampak negatif yang timbul dari perubahan yang dilakukan. Pengujian pengguna. Setelah sebagian besar masalah telah diselesaikan, melibatkan pengguna dalam pengujian untuk mendapatkan umpan balik tentang pengalaman pengguna mereka. Memperbaiki masalah-masalah kecil dan saran-saran perbaikan dari pengguna akhir. Validasi dan penyelesaian.
Setelah pengujian selesai dan semua masalah telah diperbaiki, lakukan validasi akhir untuk memastikan bahwa modul e-Promise siap untuk digunakan secara produksi. Persiapkan laporan pengujian yang mencakup hasil pengujian, masalah yang ditemukan, dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaikinya. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan. Aplikasi e-Promise adalah salah satu dari beberapa aplikasi yang mendukung sistem InnoERP. e-Promise merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola keuangan. Aplikasi ini mencakup berbagai fitur seperti pengelolaan transaksi, pengelolaan pembayaran, dan pengelolaan pengajuan. e-Promise juga memiliki fitur pengaturan kendali yang dapat digunakan untuk mengatur tingkat harga dan lain-lain. Sistem e-Promise adalah kompatibel dengan sistem InnoERP lainnya, seperti aplikasi pengelolaan pemesanan atau e-sales, aplikasi pengelolaan gudang, e-inventory, dan aplikasi pengelolaan pemesanan e-purchase. Semua aplikasi ini dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam menangani keuangan dan operasi perusahaan. e-Promise merupakan aplikasi yang dapat digunakan di berbagai perusahaan, baik yang beroperasi dalam skala kecil maupun besar. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengelola keuangan dan mengatur transaksi. Selain itu, e-Promise juga dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengatur pengajuan dan pengelolaan pengajuan yang membantu dalam mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengajuan. Modul e-Promise dalam InnoERP menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengelola proses janji pesanan dalam bisnis. Dengan fungsionalitas yang kuat, integrasi yang lancar, kinerja yang memadai, dan keamanan yang solid, modul ini siap untuk digunakan secara produktif oleh pengguna setelah perbaikan-perbaikan kecil dilakukan berdasarkan temuan pengujian dan umpan balik pengguna akhir. Dengan implementasi yang tepat dan pemeliharaan yang teratur, e-Promise dapat menjadi aset berharga dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan.